Hai kawan pajak, jumpa lagi di podcast Ngopi Pagi, ngobrol pintar pagi-pagi. Hey. Baik kawan pajak, senang sekali rasanya saya, Fauziah Ainisa, penyuluh pajak Madya Batam, menemani kembali kawan pajak di podcast hari ini. Nah, tentunya kita tanya dulu nih kabar kawan pajak. Gimana nih kabar kawan pajak? Semoga kawan pajak saat ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan pajak, seperti biasa untuk podcast Ngopi Pagi, kita akan selalu membahas mengenai seputar perpajakan. Dan kawan pajak tahu nggak nih, kalau untuk edisi hari ini adalah edisi yang sangat spesial. Kenapa? Karena kita mendatangkan narasumber yang sangat jauh dan beliau adalah orang penting. Nah, beliau adalah sosok yang humoris dan humble. Nah, semakin penasaran kawan pajak? Beliau adalah Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Bapak Aim Nur Salim Saleh. Kita salam dulu. Selamat pagi Pak Aim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat pajak. Kawan pajak, ya. sobat pajak kawan pajak. Sehat Pak Aim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya saya juga ditemani oleh Kepala Kantor yang saya hormati, Kepala KPP Madya Batam, Bapak Ahmad Amin. Selamat pagi Pak Amin. Selamat pagi Mas ya. Sehat juga Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi kawan pajak. Semoga sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin ya Pak ya. Oke kawan pajak. Sebenarnya Pak Aim kesini juga sudah ada jadwal lain ya Pak ya. Nah dan karena ada kesempatan kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita tidak lewatkan kesempatan ini untuk mengundang Pak Aim agar mengisi podcast, agar bisa sharing bersama kawan pajak di sini. Nah Pak Aim gimana nih Pak perasaannya sudah beberapa hari ini di Batam Pak? Ya, alhamdulillah senang ya. Ya, saya nggak nyangka kita sebenarnya agendanya aktif di kawan pajak, tiba-tiba diculik sama Mbak Fauziah, Bu Ellen, sama Pak Amin untuk ngisi podcast. Nggak nyangka ruangan podcastnya bagus. Wah, alhamdulillah. Salut lah. Terima kasih Pak. Manfaat untuk kawan pajak semua. Ya, yang ada di sini. agar kawan pajak bisa mendapatkan informasi dengan layout yang nyaman ini Pak. Betul. Ini informasi mahal kalau dari saya. Wah. Buset. Pasti mahal Pak. Jarang-jarang dan saya Jarang-jarang saya diundang podcast. Ini kayaknya pertama kali deh. Nah, Sebagai direktur ekstensifikasi isi podcast ini kayaknya pertama kali. wah, berhasil kita Pak. Penculikan berhasil ya. Misi berhasil. Baik kawan pajak, karena beliau adalah Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, tentu kita akan sharing mengenai penilaian ya Pak ya. Ya. Nah mungkin nih kawan pajak, biasanya kalau yang datang ke kantor pajak lebih familiar bertemu dengan teman-teman yang di pelayan di loket di depan, atau kalau sudah berkonsultasi dengan penyuluh, atau bertemu dengan AR, atau kalau udah diperiksa bertemunya dengan profesional pemeriksa. Ternyata ada fungsi lain yang tidak kalah penting ya Pak ya di KPP Madya Batam ini, yaitu fungsi penilai ya Pak ya. Nah mungkin boleh di-share dulu nih Pak ke kawan pajak. Sebenarnya di Direktorat Jenderal Pajak sendiri, fungsi penilai ini seperti apa? Yang menilai siapa dan apa yang dinilai? Oke. Boleh silakan sharing ya Pak. Terima kasih Mbak Fauziah. Kawan pajak semua. Jadi penilaian itu sebenarnya di Direktorat Jenderal Pajak itu sudah ada sejak lama. Cuman waktu itu namanya disebut penilaian PBB. Masih penilaian PBB yang menilai properti kebanyakan. Properti dan aset-aset berwujud. Nah, dari penilaian PBB itu kemudian lama-lama berkembang menjadi penilai pajak. Jadi namanya sekarang bukan penilai PBB lagi, penilai pajak. Penilai pajak. Ya. Nah, fungsi atau kerjanya penilai pajak itu sekarang juga diperluas bahwa karena ini diperluasnya itu karena ilmunya untuk penilaian itu semakin berkembang, ya. Jadi bukan hanya untuk aset-aset yang berwujud dan kelihatan,
aset tak berwujud pun bisa kita dinilai. Semua sebenarnya bisa kita nilai asal kalau mau gitu kan. Bulan pun bisa kita nilai gitu kan. Cuma ngapain menilai bulan gitu Iya, kalau benar, nggak perlu Pak. gitu ya. Nggak ada pajak ya. Nah, penilai itu banyak sebenarnya ya, atau di masyarakat mungkin disebut appraisal. Fungsinya di bank ada, di saudara kita di Kementerian Keuangan, di Kekayaan Negara juga ada penilai juga. Iya, banyak diperbankan tuh untuk menilai kredit itu kan dinilai dulu pengguna. Nah itu kan dari sisi komersial. Kalau kita ini kan sebagai otoritas fiskal, jadi maksudnya yang punya kewenangan untuk fiskal ini, kita juga punya penilai. Nah, penilai itu ya kita juga berkembang, semua menilainya bukan hanya aset-aset berwujud, tapi juga bisnis transaksi usaha, transaksi saham, ya, pengalihan aset tak berwujud dan segala macam itu yang tidak terlihat secara wujudnya, tapi terjadi transaksi, terutama misalnya transaksi ada hubungan satu grup gitu ya. Pasti nenek Amin jagonya nih kalau soal transfer pricing satu grup. Transfer pricing gitu ya. Nah itu juga subjek atau bagian atau objek yang akan dilakukan penilaian oleh penilai-penilai kita. Jauh Jadi lebih luas sekarang ya Pak ya, dari biasanya PBB. dibaginya cuma 4 tuh. 4. Properti 1, properti 2, bisnis 1, bisnis 2. Itu Mbak. Properti 1 itu untuk yang transaksi transaksi aset jual beli rumah. Jual beli rumah, oke. Kalau bisnis 2 itu yang properti perumahan, misalnya di sini perumahan, mana yang di sini ada ya? Banyak Pak. Nah itu subjek untuk dilakukan penilaian juga apakah transaksinya wajar atau tidak. Kan bisnis 1 itu terkait dengan penilaian terhadap aset-aset, misalnya mesin gitu ya. Terus peralatan-peralatan lah yang peralatan produksi gitu ya, manufacturing segala macam. Jadi ada dinilai bisnisnya apa masuk dalam bisnis 1. Sementara bisnis 2 itu lebih ke transaksi saham itu tangible, yang bentuknya tangible, itu yang masuk ke bisnis 2 gitu. Yang melakukan dari fungsi penilai ini gimana Pak? Siapa? Yang penilaian ini dilakukan oleh penilai appraisal. Yang dulu penilai pajak atau penilai PBB, sekarang berubah menjadi penilai pajak. Jadi penilai pajak. Sekarang udah banyak penilai pajak, saya nggak tahu di sini ada berapa. Di sini ada 2. Nasional ada 800 kita. Di nasional 800. Di sini ada 2 di KPP. Ada 2 ya Pak. Belum di Kanwil cukup banyak Pak. Di Kanwil ada juga, jadi ada di Kanwil, ada beberapa di KPP. Jadi kerjanya sekarang memang untuk melakukan penilaian tadi yang masuk dalam 4 kelompok. Siap Pak, sudah semakin luas ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin ke Pak Amin dulu nih ya, rekan pajak ya. Kalau tadi sudah singgung di KPP Madya Batam ada 2 penilai pajak ya Pak ya. Nah, mungkin boleh diceritakan nih Pak gimana implementasi dari fungsinya penilai ini dan perannya mungkin ya untuk penerimaan KPP Madya Batam. Baik, terima kasih. Jadi penilai di Madya Batam ini Pak, seperti yang tadi kami sampaikan ada 2 sebenarnya Pak. Dan penilai di KPP ini memiliki kewenangan untuk menilai tadi bisnis 1, bisnis 2 maupun properti 1, properti 2 Pak. Tetapi di Madya Batam ini karena KPP Madya Pak tidak terlalu banyak transaksi yang terkait dengan properti Pak. Ya, karena properti kebanyakan di KPP Pratama. Jadi di Madya Batam ini lebih banyak dilakukan penilaian untuk bisnis 1 atau 2 Pak. Misalnya ada pengalihan aset, ada PTA mengambil alih aset PTB. Nah ini harus dinilai Pak. Nah, penilaiannya berapa nih, nilai mesinnya berapa, termasuk nanti ada goodwill-nya Pak. Betul. Dinilai itu Pak. Gitu. Nah berikutnya adalah terkait dengan bisnis restructuring. Jadi misalnya pengambil alihan saham, menambah saham. Kan kalau menambah saham di tengah-tengah atau di saat proses sudah berjalan kan tentunya tidak sesuai dengan harga yang dulu waktu mendirikan kan Pak. Nah ini harganya berapa nih saat ini? Nah itu dinilai oleh penilai kita. Nah terkait dengan
bisnis-bisnis restructuring seperti ini juga terkait juga dengan misalnya ada konversi utang menjadi modal, Pak. Nah, ini kan utangnya misalnya ada 100 miliar dikonversi menjadi modal saham 100 miliar juga, kan dapat berapa saham nih? Betul. Nah, ini dinilai dengan penilaian kita. Alhamdulillah dengan kebijakan kantor pusat yang semakin baik, kemudian semakin memperkuat fungsi penilai ini, Pak, cukup besar penerimaan yang di generate atau dikolek dari hasil penilaian. Berapa sampai sekarang? Gimana, Pak? Udah banyak, udah berapa? Secara nilai saya belum identifikasi secara pasti, Pak, tapi kalau 20 miliar lebih, Pak, Gue ya. untuk penerimaan pajak ya. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih, Pak. Kontribusi ini penting sekali karena nanti jadi kawan pajak bahwa penilaian yang dilakukan oleh penilai itu menghasilkan rupiah untuk kas negara. Iya, kas negara. Berarti Dan kalau itu satu lagi nih, Mbak, siap. Di kami ada inovasi juga gini, Pak. Kan selama ini kalau ada penilaian itu sifatnya karena ada pengawasan atau ada pemeriksaan. Nah, kami juga open untuk mempersilahkan wajib pajak, misalnya wajib pajak mau mengambil alih saham untuk due diligence, Pak. Nah, harganya ini berapa nih? Ya, supaya dari awal sudah bisa dikonfirm. Nah, ini kami dorong kepada wajib pajak seperti itu supaya tidak ada diskusi di belakang. Tetapi dari depan ini sudah kita confirm sehingga wajib pajak pada saat nanti implementasi bisnis restructuringnya sudah clear, Pak. Jadi istilahnya kita sudah membantu wajib pajak untuk due diligence atau untuk mengassurance bahwa transaksinya tadi sudah sesuai dengan ketentuan. Dan Proaktif lah ya. memberikan dampak yang sangat baik. Mungkin kalau kita tarik sedikit, tadi Bapak bilang kalau penilai PBB berubah menjadi penilai pajak, kira-kira tahun berapa nih Pak mulai terjadi perubahan ini, Pak? Saya nggak lupa tuh kalau tahunnya. Tapi di atas 2010-an ya. Di atas 2010 sudah mulai ya Pak? Sudah mulai itu. Sudah mulai merubah fungsi itu, fungsi teman-teman. Memang sebagian besar para penilai sekarang masih memang di istilahnya mantan-mantan penilai PBB dulu. Nah, sekarang sudah banyak juga lah, ini pertanyaan menarik dari bahwa kawan pajak dengan khawatir juga dengan ini bahwa kita juga semakin meningkatkan kompetensi kita, di mana sekarang penilai itu banyak dengan background akuntan juga. Sekarang udah banyak masuk tuh di kantor saya lama di Jaksel 1 itu penilainya dengan basicnya. Kedua, kita baru mengangkat adik-adik kita D3 yang ngambil Jurusan penilaian. Di STAN itu ada jurusan penilaian. Jadi dari pendidikannya sudah mengikuti ya Pak mengikuti, ya? dan itu kurikulumnya itu udah penilaian dari awal masuk bukan hanya penilaian PBB saja. gitu. Dan dengan demikian kan kompetensi dari para penilai-penilai kita menjadi semakin baik, gitu kan, dan dengan demikian bisa lebih memberikan pelayanan yang lebih baik kepada kawan pajak. Sudah disiapkan dari cikal bakal dari pendidikannya ya Pak ya. Sebentar lagi 200-an. 200 lagi, Pak ya. Nanti kirim lagi supportnya gitu Pak. Ditambah lagi. Kalau dia Batam ini kan supaya. Apalagi nanti dengan adanya Cortex System, fungsi penilaian sebagai bagian dari proses bisnis yang memang diperkuat ya Pak ya. Ya itu bab lain lagi tuh. Maksudnya nanti administrasi kita ini akan lebih komputerized, ya. Dan dengan komputerized ini akan menunjang kinerja teman-teman penilai. Berarti tenang aja ya kawan pajak ya. Dari jenjang pendidikan aja itu udah dibekali ya Pak. Udah dibekali. Kemudian ditambah lagi kompetensi di lapangan dan dengan diklat-diklat juga ditambah lagi pengetahuan dan skillnya. Jadi insya Allah hasil penilaiannya itu mendekati akurat gitu ya Pak ya. Dan variasinya banyak seperti yang Pak Amin tadi sampaikan. Boleh Itu kan ya. Pak variasinya gimana? Dan sebenarnya kalau kita lihat dari quality Pak, quality maupun standar yang dijalankan oleh teman-teman penilai kalau di Madya Batam ini, saya bilang
sama bahkan lebih baik daripada standar yang dilaksanakan oleh penilai swasta. Iya. Ya. Karena standar penilaian ini kan sama Pak antara DJP maupun yang di luar. Betul. Nah artinya mereka mempunyai kemampuan yang relatif sama, bahkan karena kita sudah didik dengan luar biasa, pengalaman yang juga semakin baik, ini kualitinya sangat bisa diandalkan. Bahkan seandainya ada dispute nih, misalnya ada PTA Pak sudah punya appraisal, kita juga punya penilai Pak. Nah ini waktu di konfirmasi Pak, nah, mereka bisa diskusi ngobrol Pak, jadi ketemu nih Pak. Nah kalau di Made Batam sedikit share Pak, jadi di kami memiliki satu inovasi penanganan pembinaan pajak maupun transfer pricing itu dengan namanya taktik Pak. Tax avoidance comprehensive treatment with integrity and cooperativeness. Pada ujungnya Pak penyelesaiannya harus komprehensif dan juga harus persuasif Pak. Nah dengan adanya penilai yang kita ketemukan dengan appraisal yang wajib pajak, ini terbangun komunikasi Pak. Sehingga menyempitkan kesempatan dispute Pak. Sehingga kesempatan dispute ini hampir minim lah kita bilang ya, sangat kecil. Sehingga pada akhirnya jika pun ada perbedaan awalnya dengan nasabah cukup besar, setelah komunikasi akhirnya sempit perbedaannya, bahkan bisa ketemu dan akhirnya wajib pajak setuju untuk membayar tambahan pajak, atau mungkin kita pun setuju dengan posisi yang wajib pajak. Jadi tidak selalu hasil penilaian kami itu menghasilkan koreksi Pak. Betul. Karena kalau wajib pajak sudah patuh ya kita akan kontrol. Anda sudah patuh, penilaiannya sesuai dengan ketentuan dan ini kalau penilaian itu ilmunya kan pendekatan. Betul ya Pak. Jadi kalau misalnya ini aja ya, kalau kawan pajak coba lihat pos kita ini boleh dinilai oleh kawan pajak. Kalau dia ini cantik atau cantik sekali. Pak Amin gimana? Cantik atau cantik sekali? bahaya Pak. Kita sebagai penilai dulu nih, objektif dulu. Nah nanti kita tentukan kriteria, jangan kriteria kita bisa bilang cantik sekali. Cantik sekali ya. Saya setelah saya lihat-lihat, saya berusaha subjektifnya tidak kecil, akhirnya berkesimpulan Ojah cantik sekali. Gitu kan? Artinya dua orang menilai cantik sekali. Ini kan pendekatan semua. Pendekatan akhirnya bisa disimpulkan Ojah. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Makanya kawan pajak mengunduh banget. Paling bisa ya Pak Aima. Oke baik Pak. Nah berarti kan tadi. Kok kamu jadi tersipu-sipu gitu? Berarti Bapak berhasil pendekatannya Pak. Berarti pendekatannya berhasil ya nih jadi direktur eksertifikasi dan penilaian. Udah gitu banyak pajak sendiri. Siap Pak. Nah, selama Bapak menjadi direktur eksertifikasi dan penilaian ya Pak ya. Nah, Bapak melihat bagaimana nih peran penilai tersebut kepada penerimaan secara nasional. Karena kan tadi dari 2010 nih sudah makin. Udah kita sebut cantik sekali. Makin sulit pertanyaannya. Makin advance ya. Baik itu pertanyaan bagus. Jadi penilaian ini fungsinya sementara ini masih dalam supporting kawan pajak. Jadi kita mensupport fungsi-fungsi lainnya, yaitu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas AR ya, terus kemudian fungsi pemeriksaan dilakukan oleh auditor, fungsi penagihan gitu ya, kalau mau nagih hitung asetnya berapa ini, aset-aset yang penunggak pajak itu, terus kemudian itu juga fungsi penegakan hukum dan juga tadi pajak internasional Pak Amin yang biasa soal transfer pricing yang dengan keluar negeri. Nah kita support itu semua fungsi itu. Jadi penilaian akan melakukan penilaian, para penilai akan melakukan penilaian manakala dua fungsi tadi. Misalnya pengawasan minta nih ada transaksi soal properti atau soal saham gitu ya, nah itu kemudian minta tolong dinilai nih, nah, kita nilai. Komunikasi dari AR ke penilainya ya Pak ya. Jadi ada komunikasi bareng, kemudian ketemu tadi Pak Amin
buat strategi itu gitu ya. Nah itu kan bisa di level pengawasan, bisa juga di level pemeriksaan. Nah di situ melibatkan penilai juga gitu yang disampaikan, sehingga gap itu semakin kecil, dispute semakin kecil. Dari proses ini sudah terjadi. Jadi gitu. Jadi penilai itu mensupport fungsi-fungsi yang tadi yang saya sebutkan. Berarti dari begitu kamu belajar. Dari AR akan lebih, dan pemeriksaannya akan lebih akurat dan lebih berkualitas juga hasilnya karena sudah didukung dengan para penilai tadi. Gitu, kalau di Made Batam Pak aja sedikit share penting untuk kawan pajak ya. Jadi memang di dalam pengawasan para AR pun memang seringkali meminta bantuan penilai untuk melakukan penilaian. Sudah dijalankan di KPP Made Batam Pak ya. Mungkin sejak 4 atau 5 tahun yang lalu. Sebelum saya pun sudah. Gitu ya. Tapi memang kita makin intensif itu 3 tahun terakhir ini. Gitu ya. Kemudian hasilnya seperti apa? Memang mengidentifikasi nilai ini tidak bisa langsung Mbak Zia atau kawan pajak karena terkait dengan fungsi pengawasan, pemeriksaan. Kan itu tidak bisa klaim bahwa ini hanya penilaian. Di dalamnya ada unsur yang lain kan gitu ya. Jadi memang betul sekali selama ini kita support, tapi ada juga Pak yang unik Pak di Made Batam. Karena di Made Batam ini banyak tunggakan-tunggakan yang cukup besar Pak, dan itu wajib-wajib memiliki aset. Nah sebelum dilelang Pak, dan wajib-wajib sudah tidak bisa bayar Pak, dilelangkan. Untuk menentukan nilai lelangnya berapa, ini nilai pakunya Pak, ini dengan appraisal Pak, dengan penilai kita. Dan alhamdulillah itu bisa menghasilkan pencairan yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat target PKM pengawasan kepatuhan material kita Pak untuk pemeriksaan penagih ini sudah 100% kita Pak. Sudah melebihi target yang diamanahkan, dan salah satunya ya disupport dengan fungsi penilaian. Pengawasan pun insya Allah bulan ini 100% Pak. Salah satunya dari dari fungsi penilaian. Dan yang lebih penting lagi Pak, wajib pajak happy Pak karena penilaian yang kami lakukan itu semuanya transparan. Jadi apapun yang menjadi basis penilaian, perhitungan itu semuanya kami presentasikan kepada wajib pajak. Hasil perhitungannya bukan hanya di akhir Pak, dari mulai step awal sampai dengan nilai akhirnya itu nanti akan diinfokan kepada para wajib pajak. Sangat transparan ya Pak. Bisa diuji. Kayak tadi Pak Amin menilai balik lagi. Sekali saya menilai cantik sekali, kita serahkan ke kawan pajak untuk menilai upaya. Kalau sepakat kawan pajak cantik sekali, berarti kita sama gitu. Itulah analogi. Siapa? Oh jadi begini. Iya jadi malam Pak. Karena dipuji oleh Bapak Direktur ya Pak ya. Baik Pak, kita back to laptop ya Pak. Laptopnya nggak ada, berarti back to mic. Nah, tadi kan sudah Bapak sampaikan nih, Pak Amin udah menyampaikan peran penilai ternyata memang berhasil di KPP Made Batam mempengaruhi penerimaan. Gimana nih Pak perasaannya Pak? Sebagai Direktur Eksertifikasi dan Penilaian, melihat ternyata memang fungsi yang Bapak payungi, yang Bapak bawahi seperti itu, ternyata memang memberikan hal yang sangat positif bagi KPP tempat yang sudah dieksplor oleh penilainya. Betul. Ya, makin meningkat lagi lawan pajaknya. Jadi gini kebetulan Madya baru aja kedatangan Pak Dirjen, jadi ya. Benar. Baru saja beberapa menit yang lalu. Bapak Surya Utomo. Ya, Pak Dirjen angkat saya disuruh di sini. Kawan pajak. Jadi penilaian itu kita sudah bersepakat dan juga arahan Pak Dirjen itu bahwa penilaian itu penting. Fungsi penilaian itu sangat penting untuk Direktorat Jenderal Pajak di samping fungsi-fungsi lain, fungsi-fungsi pemeriksa, pengawasan, gitu ya, penegakan hukum, dan penilaian. Penilaian ini menjadi core-nya Direktorat Jenderal Pajak juga. Nah, ini yang kemudian fungsinya akan lebih ditingkatkan. Setelah fungsinya lebih ditingkatkan, terus hasil penilaiannya juga menjadi bahan pertimbangan untuk tadi fungsi-fungsi tadi, gitu ya. Nah, kemudian juga yang lebih penting lagi dengan concern itu maka kemudian jumlah orangnya akan diperbanyak. Jadi kawan-kawan penilai pajak ini nanti jumlahnya akan lebih banyak.
posisi sekarang itu masih 500-an, 512 penilai pajak, baru ditambah mendekati angka 800 yang lulus baru berjumlah bertambah juga jumlahnya, makin bertambah, dan ini akan lebih bertambah kemudian menyebar. Jadi tidak hanya di Jakarta atau di mana, seluruh Indonesia ada, karena ada transaksi, ada potensinya semua. Jadi tadi mungkin di media Pak Amin pernah menyampaikan ke saya masih kekurangan karena potensi masih banyak dalam rangka melayani kawan pajak gitu ya. Maka kemudian nanti insya Allah kita dengan tambahan ini kita akan beri tambahan nanti yang lebih fresh lah. Fresh graduate ya, fresh lah gitu kan. Ilmu di dunia pendidikan masih iya. Juga lah ya dengan yang senior. Ini yang semakin penting gitu. Concern sekali Pak pimpinan Pak Dirjen terhadap berarti kawan pajak jangan khawatir. Untuk fungsi penilai ini memang akan sangat membantu, tidak hanya dari kita pihak internal DJP, tapi juga bagi kawan pajak. Kawan pajak tidak akan merasa dirugikan jadinya ya Pak ya, karena memang ada dasarnya, ada standarnya, ada ilmu dan aturannya juga ya Pak ya, dari Direktorat Jenderal Pajak menetapkan atas hasil penilaian tersebut. Mungkin bisa digarisbawahi untuk penilai saat ini bukan lagi hanya penilai PBB, tapi sudah meluas menjadi penilai pajak, dan tidak hanya barang berwujud saja, sampai ke yang tidak berwujud juga bisa dinilai ya Pak ya. Mungkin Pak Amin ada yang mau ditambahkan, Pak Aib ada yang mau ditambahkan juga Pak, karena sepertinya tanpa kita sadari pembicaraan kita yang ternyata sudah tidak terasa hampir mencapai berapa menit nih? 30 menit sepertinya. Nah, kalau dari saya kita punya moto bahwa jadikan penilaian ini menjadi lebih bernilai. Menjadikan penilai ini menjadi lebih bernilai. More valuable gitu ya. Nah ini yang lebih bernilai itu untuk kedua belah pihak, baik untuk kepada kawan pajak juga untuk Direktorat Jenderal Pajak. Nah lebih bernilai itu fungsinya juga untuk penilai-penilai juga untuk meningkatkan kompetensinya semakin baik, jadi bermanfaat untuk semuanya ya Pak ya. Itu dari saya itu. Mantap Pak. Pajak. Boleh Pak Amin. Baik, terima kasih Pak Aim, Mbak Sia. Jadi kalau untuk di Madya Batam ini karena kita berkomitmen untuk membuat wajib pajak itu mudah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Pak, maka kami sangat terbuka dengan berbagai request atau permohonan wajib pajak Pak. Jika wajib pajak ingin mendapatkan penilaian dari kantor pelayanan pajak, kami siap untuk mensupport, kami siap untuk membantu. Dan jangan takut pada saat kawan pajak dalam proses pengawasan atau pengawasan oleh para AR atau pemeriksaan oleh para pemeriksa, gitu ya. Atau dalam proses penagihan, maka ungkapkan semua informasi data setransparan mungkin, dan kita akan berikan layanan terbaik untuk bisa menghasilkan hasil penilaian yang juga fair dan sesuai dengan standar yang berlaku. Insya Allah kita berkomitmen untuk we make you easy to comply. Nanti boleh diperkenalkan juga ke Pak Aim slogan itu ya Pak ya. Ya. Nanti di ending kita tutup dengan itu nanti Pak, make you easy to comply. Nah, baik kawan pajak, sudah di penghujung podcast kita hari ini tidak terasa. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Aim juga Pak Amin atas kehadiran dan sharing juga dengan kawan pajak, sehingga podcast kita terasa sangat spesial di episode kali ini. Sangat cepat rasanya. Dan sangat cepat. Terima kasih banyak Bu Fauzia yang cantik sekali. Karena kan udah dinilai. Iya. Karena kalau sudah dinilai itu melekat. Baik. Terima kasih kawan pajak. Kawan pajak, jangan lupa juga follow untuk akun sosial media kami di Instagram, Facebook, dan juga subscribe channel YouTube ini. Sebagai penutup, mungkin kita ajak Pak Aim untuk slogan KPP Madya Batam ya Pak ya. Nah, mungkin nanti arahannya dari saya atau dari Bapak KPP Madya Batam dari saya. Saya nanti akan mengajak KPP Madya Batam. Nah,
Nanti kita bersama-sama akan menyampaikan we make you easy to comply. Gimana Pak? We make you easy to comply. Ya, siapa? KPP Madya Batam. We make you easy to comply. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.